warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Hersi dari kelas B Fakultas Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di video ini saya akan menjelaskan tentang RBS atau Risk Breakdown Structure rumah sakit untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Konstruksi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian RBS. RBS atau Risk Breakdown Structure adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis, risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. Yang kedua, tahapan RBS. Dalam RBS dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pengembangan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pengembangan meliputi penyusunan hierarki yang didasarkan pada struktur organisasi atau struktur proyek yang ada atau berdasarkan pengalaman yang lalu. Lalu pada tahapan pelaksanaan RBS, bila RBS akan diterapkan pada proyek, maka proses pengembangan RBS menggunakan dasar WBS atau Work Breakdown Structure. Lalu selanjutnya, pelaksanaan pengembangan RBS juga dapat dilakukan dengan pendekatan yang pertama top-down, yang kedua bottom-up. Top-down yang pertama itu mengidentifikasi kelompok-kelompok besar sumber risiko, yang kedua menjabarkan kelompok besar sumber risiko menjadi tingkatan risiko yang lebih kecil lagi, yang ketiga, hasil penjabaran tersebut juga masih harus dijabarkan lagi menjadi sub-kelompok yang lebih kecil. Lalu pada bottom up, yang pertama mengumpulkan potensi risiko sebanyak mungkin secara acak, yang kedua melakukan penyortiran risiko, yang ketiga meninjau ulang hasil pengelompokan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya tampilkan ini risk breakdown atau RBS rumah sakit. Baik, pada RBS rumah sakit ini ada level 0, level 1, dan level 2. Pada level 0 yaitu program yang berisiko, lalu diklasifikasi lagi pada level 1 menjadi pelaksanaan proyek, eksternal, dan penyimpangan dalam pelaksanaan dan operasional terhadap perencanaan. Lalu pada level 2 ada dalam pelaksanaan proyek dibagi menjadi perencanaan, proses lelang dan kontrak kerja, pelaksanaan konstruksi, dan operasional. Lalu pada eksternal ada kejadian tak terduga, kondisi politik, sosial, dan kondisi alam. Lalu yang terakhir, pada penyimpangan dalam pelaksanaan dan operasional terhadap perencanaan ada biaya, mutu, dan waktu. Baik, ini akan saya jelaskan. Ini ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, penjelasan risiko yang terjadi dan penanganan risiko. Untuk yang pertama, pada level 1, pelaksanaan proyek, di level 2, perencanaan, lalu yang di level 3-nya adalah proses perizinan, di level 4-nya ada tanggapan publik. Penjelasan risiko yang terjadi secara umum tidak ada masalah. Lalu kedua, pada kematangan perencanaan, risiko yang terjadi, perencanaan sudah dipegang oleh konsultan berpengalaman. Yang ketiga, ada perizinan proyek, secara umum tidak ada masalah. Lalu pada level 3, proses pengukuran topografi, mekanika tanah, dan lain-lain. Yang pertama ada perizinan pengukuran, secara umum juga tidak ada masalah. Yang kedua, pada pelaksanaan operasional lapangan, secara umum juga tidak ada masalah. Begitu juga dengan proses desain struktur, desain arsitektur, gambar kerja, HPS, scheduling, owner. Pada yang pertama, tipe proyek secara umum juga tidak ada masalah karena sudah terbiasa mengerjakan proyek gedung. Yang kedua, kompleksitas pekerjaan proyek secara umum tidak ada masalah karena sudah terbiasa mengerjakan proyek gedung. Tetapi untuk proyek rumah sakit dituntut harus lebih teliti, terutama dalam pekerjaan gas medis. Jadi penanganan risikonya pada kompleksitas pekerjaan proyek adalah dituntut untuk lebih teliti. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan secara umum juga tidak ada masalah. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan. Secara umum tidak ada masalah, hanya mungkin sedikit mengganggu lalu lintas akibat keluar masuk kendaraan proyek. Penanganan risikonya koordinasi dengan kepolisian dan DLL AJR untuk pengawalan. Yang selanjutnya, lisensi yang nantinya dipakai dalam proyek baik produk maupun teknologi tidak ada. Lalu lokasi proyek,
Secara umum tidak ada masalah karena berada dalam suatu kawasan sendiri milik pemerintah daerah. Lalu selanjutnya adalah pemilik proyek. Penjelasan risiko yang terjadi. Pemilik proyek tersebut adalah pemerintah daerah sehingga secara umum tidak ada masalah. Selanjutnya subproyek atau kontraktor lain. Penjelasan risiko yang terjadi secara umum tidak ada masalah karena sudah punya langganan. Penanganan risiko lebih sering berkoordinasi dengan kontraktor yang ada sehingga kemungkinan bongkar pasang dapat diperkecil. Yang selanjutnya redesign. Penjelasan risiko yang terjadi yaitu perlu mewaspadai redesign yang dilakukan konsultan perencana karena akan mempengaruhi harga penawaran dan harga pelaksanaan serta waktu pelaksanaan yang semakin molor. Penanganan risiko tidak ada masalah karena unit price hingga apa yang dikerjakan pasti dibayar. Yang terakhir adalah tipe topografi dan mekanika tanah. Penjelasan risiko yang terjadi, tidak ada kesulitan dengan tipe topografi maupun mekanika tanah pada lokasi proyek, hanya saja pemancangan pondasi harus lebih hati-hati supaya tidak mengganggu stabilitas gedung yang sudah ada di sekitarnya. Pada tahap ini, faktor risiko yang paling berisiko paling besar adalah kompleksitas pekerjaan. Hal ini karena pada proyek ini ada pekerjaan yang hanya pada pekerjaan proyek rumah sakit. Misalnya pekerjaan gas medis, pelapisan dinding ruang ronsen untuk mencegah radiasi keluar ruangan, dan masih banyak hal khusus lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya share di blog saya dan akan saya tampilkan di deskripsi di bawah ini dengan linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.